Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu, ya Tuhan, kami datang menyembah dan bersyukur untuk segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu, bersyukur untuk sehat, bersyukur untuk keadaan kami saat ini. Bersyukur kami boleh beribadah minggu online. Kami percaya dalam perkenan-Mu saat ini. Kami dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau Allah bersabda dalam persekutuan umat-Mu saat ini. Dan layakkanlah kami bermohon kepadamu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca bersama bagian Alkitab yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dengan judul perikop, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi. Namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dari tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri dalam puji-pujian kita, dalam penyembahan kita, dan dalam doa kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena atas segala sesuatu yang Tuhan karyakan dalam hidup kita. Dan karena itu hanya Tuhan Allah lah satu-satunya yang patut dan layak untuk dipuji dan dimuliakan.
Nah, ingat saudara-saudaraku, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih bukan kepada siapa-siapa, tetapi hanya kepada Tuhan yang memberi kehidupan, yang memberi kebaikan, yang memberi pertolongan bagi kita. Dan itulah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam bacaan kita saat ini. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku hendak bermazmur bagimu dan sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Daud hendak memuji Tuhan dengan ketulusannya. Daud mengangkat penyembahan dan doa kepada Tuhan dengan segenap jiwanya. Pujian kepada Tuhan di hadapan para allah-allah, di hadapan para bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan. Daud tidak malu memuji Allah kapanpun dan dimanapun, karena bersyukur kepada Tuhan adalah sesuatu yang indah. Dan syukur kita hanya ditujukan kepada Tuhan dan bukan kepada allah-allah lain. Saudara-saudaraku, mengapa Raja Daud memuji dan memazmur bagi Allah? Daud bersyukur adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepadanya dan kepada umat Israel. Daud bersyukur bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan pada saat mengalami kesulitan dan kesusahan. Daud bersyukur karena Tuhan adalah sumber penghiburan yang selalu siap sedia menghibur tatkala ia menghadapi persoalan dalam hidup. Nah, saudara-saudaraku, Raja Daud, walaupun ia hidup dikelilingi oleh musuh-musuhnya, namun ia tidak pernah lupa untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Raja Daud senantiasa melihat keajaiban Allah yang diperbuat baginya, yang jauh melampaui segala permasalahan dan semua musuh-musuh yang mengelilinginya. Karena itu, saudara-saudaraku, Daud senantiasa bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Kapan saudara-saudara dan saya terakhir kali mengucap syukur kepada Tuhan? Belajar mengucap syukur dalam segala perkara, sekalipun disadari atau tidak, kehidupan kita tidak luput dari berbagai persoalan. Disadari tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mempertahankan hidupnya tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Daud mengucap syukur dan menaikkan pujiannya hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu mempertahankan hidupnya dan umat Israel. Raja Daud mampu bersyukur dan menaikkan pujian bukan saja pada saat ia berada di istana, dikelilingi dengan segala sesuatu yang hebat dan luar biasa, tetapi juga saat musuh-musuhnya mengejarnya, mengepungnya, Daud mampu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, itulah yang membuat
hati Daud tenang dalam menghadapi cobaan-cobaan. Mampukah kita belajar bersyukur di saat dalam kesesakan kita, dalam kepicikan kita, dalam kemenangan dan keberhasilan kita? Mampukah kita selalu bersyukur ketika kita bangun pada pagi hari, ketika kita menyadari ada matahari yang bersinar di pagi hari? Ketika kita mendapati diri kita dalam keadaan yang sehat, kita tidak perlu membayar oksigen untuk kita hirup. Sudahkah kita mensyukuri semuanya? Ketika kita melihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, sudahkah kita mensyukuri segala sesuatunya? Kita memiliki orang tua yang mengasihi kita, memiliki saudara yang mencintai kita, memiliki anak-anak yang mencintai kita. Sudahkah kita mensyukuri semuanya itu? Saudara-saudaraku, terkadang terlalu sering kita menganggap remeh semua yang Tuhan kerjakan buat kita. Kita menganggap semua perbuatan Tuhan itu adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Ketika kita menganggap segala sesuatu yang kita nikmati adalah hal yang biasa, tidak heran kalau akhirnya kita tidak akan mensyukuri segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Saudara-saudaraku, kita mengaku orang percaya. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang bukan sekedar Tuhan, namun merupakan Bapa kita, Gembala kita yang baik, yang mengasihi kita, yang melindungi kita, yang memenuhi segala kebutuhan dan mendidik kita agar kita terus bertumbuh, berkembang, memiliki karakter yang benar. Tuhan adalah Allah yang sanggup memenuhi segala yang kita butuhkan. Sebab di dalam Tuhan tersedia segala berkat yang kita perlukan dan kita butuhkan. Saudara-saudaraku, Tuhan akan memenuhi segala yang kita butuhkan dan kita perlukan. Terkadang saudara-saudaraku, kita menganggap apa yang kita inginkan selalu menjadi apa yang kita butuhkan. Tidak semua keinginan merupakan yang kita butuhkan. Tidak semua keinginan adalah merupakan hal yang kita perlukan dalam hidup. Karena itu ingat, Tuhan Allah selalu memenuhi segala yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tetapi seringkali kita selalu menerjemahkan berkat-berkat Tuhan itu berupa hal-hal yang bersifat materi semata. Akibatnya terkadang seseorang yang merasa belum memiliki banyak materi, belum memiliki harta yang melimpah, ia akan merasa bahwa dirinya belum diberkati oleh Tuhan. Kita lupa bahwa tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, anak-anak yang tumbuh sehat, pekerjaan yang tetap lancar, dan sebagainya adalah berkat Tuhan. Kita jarang menghargai apa yang kita miliki saat ini. Saudara-saudaraku, mari kita mulai belajar menghargai berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat materi, tetapi juga berkat non-materi yang kita terima dari Tuhan. Sadarkah kita betapa banyak hal-hal baik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita? Uang dan materi hanyalah sebagian kecil dari berkat yang kita terima.
Berkat Tuhan itu menyeluruh dan sempurna, meliputi berkat jasmani dan berkat rohani. Karena itu kita dituntut untuk bersyukur senantiasa sebab Tuhan itu baik. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia tempat kita meminta pertolongan. Mari kita memperkatakan syukur. Memperkatakan syukur akan kebaikan Tuhan. Sebab bila kita menghitung perbuatan Tuhan, sungguh tidak akan pernah habis rahmat Tuhan dalam hidup kita. Dari detik ke detik, hidup kita ini ada karena kemurahan Tuhan. Jadi dari detik ke detik pula yang harus kita syukuri setiap perbuatan Tuhan. Karena itu orang percaya harus menjadikan ucapan syukur sebagai dasar kehidupan. Sebab dengan bersyukur kepada Tuhan, maka kita pasti mampu untuk tetap terus bertahan dan berjuang. Dengan bersyukur kita pasti tetap mampu untuk berjeri lelah. Dengan bersyukur kita pasti mampu untuk berharap yang terbaik bagi kehidupan kita di hari-hari mendatang. Nah, saudara-saudaraku, kita harus berani jalani hidup dengan syukur apapun keadaannya. Berani jalani hidup dengan syukur dalam sehat kita, dalam sakit kita, dalam sukses kita, dalam kegagalan kita, dalam penderitaan kita, dalam tantangan kita. Segala keadaan, semuanya kita bawa dalam penyembahan kepada Tuhan. Semuanya kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Semuanya kita bawa dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, kata firman Tuhan, adalah Allah yang akan menyelesaikannya. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu yang Ia rencanakan dalam hidup kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Dan Allah kita adalah Allah yang setia selama-lamanya. Kitalah yang seringkali tidak setia kepadanya. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu kata firman Tuhan, itu janji Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena Ialah sumber kehidupan. Ialah Tuhan yang baik. Dan Ialah yang memberi pertolongan bagi kita. Amin.